Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heniken Pramesti dengan NIM 2211344021. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi saya mengenai media konvensional, yaitu energi alternatif dalam bentuk media kincir angin. Yang pertama, ada kompetensi yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep energi angin dan prinsip kerja kincir angin. Lalu yang kedua, siswa mampu merancang dan membangun model kincir angin sederhana yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kincir angin, seperti desain, ukuran, dan lokasi pemasangan. Yang keempat, siswa mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan energi angin sebagai sumber energi alternatif. Yang kelima, siswa mampu untuk mengkomunikasikan hasil rancangan kincir angin dan presentasi secara efektif. Lalu selanjutnya adalah alasan dan dasar rancangan. Yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif kepada siswa dalam mempelajari konsep energi alternatif, khususnya energi angin. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan hands-on, di mana siswa dapat terlibat secara langsung dalam merancang dan membangun kincir angin sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah siswa dalam merancang kincir angin yang efisien. Yang keempat, memberikan konteks nyata dalam mempelajari konsep sains dan energi terbarukan sehingga siswa dapat memahami relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah media berbasis IT. Di sini saya menggunakan WordWall yang bisa diakses dengan menggunakan internet. Alasan saya menggunakan media WordWall ini, yang pertama adalah WordWall merupakan platform interaktif yang menawarkan berbagai jenis aktivitas dan permainan edukatif, termasuk teka-teki, kuis, dan latihan soal. Yang kedua, media ini dapat membantu memperkuat pemahaman konsep dan kosakata yang terkait dengan energi angin dan kincir angin. Yang ketiga, WordWall memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Yang keempat, platform ini tersedia secara online dan mudah diakses oleh siswa, sehingga memungkinkan pembelajaran yang fleksibel di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya ada dasar dan pertimbangan penggunaan media. Yang pertama, pendekatan pembelajaran aktif dan interaktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mempertimbangkan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi, berbagai ide, dan belajar dari satu sama lain dalam proses merancang kincir angin, yaitu dengan cara berkelompok. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari rancangan pembelajaran yang saya rancang. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah pendekatan hands-on yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan konsep sains dengan penerapan nyata dalam merancang kincir angin. Yang ketiga, memanfaatkan media digital yang menarik dan interaktif untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, memfasilitasi kolaborasi dan keterampilan komunikasi melalui diskusi dan presentasi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang dari guru.
Yang kedua, membutuhkan sumber daya dan bahan-bahan yang cukup untuk membangun model kincir angin. Yang ketiga, kemungkinan adanya keterbatasan waktu untuk menyelesaikan proyek dalam satu periode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah membutuhkan akses internet yang stabil untuk menggunakan platform Wordwall secara optimal. Lalu yang terakhir ada harapan saya. Jadi saya berharap agar siswa dapat memahami konsep energi angin dan kincir angin secara mendalam melalui pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Lalu saya juga berharap untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya energi terbarukan dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah dalam merancang solusi energi alternatif. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global terkait kebutuhan energi yang berkelanjutan. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.